Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Teacher Raisugistia dalam pembelajaran tematik. Good morning my student. How are you today? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Tetap masih menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasanya diberikan kelancaran ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin yang kita ketemu di visit. Ya, kemarin kita sudah membahas tema 3H, subtema 3, pembelajaran 4 dan terakhirnya itu 4. Maka kita akan melanjutkan ke pembelajaran 5 dan 6. Kalian bisa lihat di halaman 113. Nah, di sini kita akan belajar tentang masih tentang petunjuk, yaitu rambu-rambu ya. Dimana di sebelumnya sudah kita pelajari ada rambu perintah, ada rambu larangan ya, ada rambu petunjuk. Nah, di sini juga kita akan mempelajari tentang rambu petunjuk. Nah, namun yang akan kita pelajari di sini adalah rambu petunjuk itu ada dua, yaitu ada rambu petunjuk arah dan juga ada rambu petunjuk tempat. Nah, di halaman 113 ini kita lihat ada sebuah gambar, di mana di sini gambar di sini adalah terdapat 3 orang anak, yaitu Cika bersama teman-temannya yang menjelajah di kebun raya. Nah, di gambar tersebut Cika dan teman-temannya melihat rambu yang belum pernah dilihat di jalan. Jadi kalau di jalan mungkin dilihatnya dilarang parkir, belok kiri, atau mungkin ada tanjakan yang terjal, atau hati-hati longsor ya. Nah, di kebun raya ini Cika dan teman-temannya melihat rambu-rambu yang belum pernah dilihatnya di jalan. Nah, rambu-rambu itu bisa kalian lihat di sini. Nah, ini rambu-rambu yang pertama ya, rambu-rambu yang kedua yang mereka lihat. Nah, rambu-rambu yang pertama ini apa sih artinya? Kalian bisa lihat di gambar juga, dan bisa lihat juga di catatan yang ada di bawahnya sebagai informasi dari teacher untuk kalian. Jadi, gambar yang ini merupakan adalah rambu petunjuk tempat museum. Ya, jadi teacher ulangi, ini merupakan rambu petunjuk tempat museum. Ya. Yang kedua, ini tentu sudah kalian ketahui mungkin ya, dari gambarnya sudah terlihat jelas bahwa ini adalah rambu petunjuk masjid atau tempat ibadah ya. Terutama ini untuk ibadah agama Islam kita ya, yaitu masjid. Nah, kalian bisa tulis di bawah ada tiga yang harus diisi, yaitu nama rambunya. Nama rambunya pertama tadi rambu petunjuk arah, rambu petunjuk tempat museum. Yang kedua rambu petunjuk tempat ibadah ya, atau masjid boleh. Nah, arti rambunya apa? Arti rambunya yang pertama yaitu berarti di sana di kebun raya itu terdapat museum. Ya, terdapat tempat museum. Dan yang kedua berarti di sana terdapat tempat ibadah masjid ya, yaitu tempat ibadah agama Islam. Nah, manfaat rambunya apa? Nah, kalian bisa tulis juga di bawahnya sambil ditulis ya. Manfaat rambunya, museum adalah untuk apa? Ya, jadi kalau kalian pergi ke museum, mungkin pernah waktu ke Banten ya. Nah, fungsinya untuk apa di sini? Untuk mengetahui peristiwa masa lalu atau sejarah ya. Biasanya yang berkaitan dengan sejarah itu disimpan di museum tersebut ya, atau juga dengan informasi-informasi yang berkaitan dengan sejarah ya. Yang kedua, manfaat rambu yang kedua yaitu masjid tadi, yaitu di sana memberi informasi mengenai salah satu tempat atau fasilitas umum, yaitu masjid ya, atau tempat ibadah ya. Nah, itu boleh kalian catat sebagai informasi yang kalian dapatkan dari teacher. Nah, selanjutnya ada di halaman 114. Nah, di sini kita akan membahas juga
rambu petunjuk selain rambu petunjuk arah, juga ada rambu petunjuk tempat, di mana rambu petunjuk tempat itu memberikan informasi suatu lokasi, tempat misalnya rumah makan atau tempat ibadah, ya, masjid, gereja, dan lain sebagainya. Nah, rambu petunjuk tempat ini sering kita temuinya di mana? Biasanya di tempat-tempat wisata atau area peristirahatan di jalan tol, ya. Kalau kita bilang adalah rest area, ya. Karena di sini petunjuk tempat ini jarang ditemukan di jalan raya. Kalau di jalan raya itu berkaitan dengan jalan rayanya, tapi kalau tempat biasanya di suatu area wisata. Nah, contohnya misal kalian di jalan tol, lalu kalian beristirahat di rest area, maka di situ biasanya ada rambu tempat yang bertanda P, ya, artinya di situ tersedia atau merupakan tempat parkir. Atau juga ada yang rambunya yang kedua, yang gambar B, ya, di situ. Berarti di situ adalah adanya tempat ibadah, ya. Nah, itu biasanya ada di rest area, ya, bisa kalian temukan. Nah, di sini ada arti-artinya, ada gambar A, ada B, gambar C, dan juga gambar D. Yang masing-masingnya ada artinya di bawah, bahwa gambar A itu merupakan rambu petunjuk rumah sakit, yang B itu merupakan rambu petunjuk masjid, yang ketiga rambu petunjuk museum, yang keempat rambu petunjuk parkir, tempat parkir, ya. Nah, itu dia tentang namanya rambu-rambu, ya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini karena di buku ini, di tema ini kalian belajar menyajikan sebuah data, ya. Nah, menyajikan sebuah data ini kalian bisa dirubah ke dalam penyajian tabel maupun diagram batang, ya, yang sudah kita pelajari di visit sebelumnya. Nah, dari halaman 116, ya, halaman 116, kita lihat halaman 116, ini dia. Di sini ada sebuah gambar yang di dalamnya terdapat beberapa jenis hewan. Di mana dari gambar ini kalian mencoba menyajikan data. Nah, sekarang untuk halaman ini dikerjakan kita bersama-sama, ya. Kalian sambil mengerjakan di rumah, ya. Nah, ikutin teacher. Nah, di sini dari gambar ini kalian menyajikan data dalam bentuk tabel. Kita lihat yang pertama, yaitu ada burung bangau. Burung bangau ini ada berapa di sini? Kita lihat, oh ada 7. Kita simpan di sini 7, ya. Lalu yang kedua itik. Itik ini ada berapa? Oh ada 6. Ternyata ada 6. Kita tulis di sini 6. Lalu lebah, ada berapa ini lebah? Ternyata lebahnya lebih banyak, ya, yaitu ada 10. Mari kita tulis di kolom lebah, yaitu 10. Lalu yang terakhir kupu-kupu, bisa kalian lihat di sini jumlahnya ada 9. Maka kalian tulis di sini 9. Nah, itu adalah penyajian data dari sebuah gambar. Dalam bentuk penyajian datanya adalah tabel, ya. Ingat, bisa tabel, bisa juga diagram batang. Nah, ini adalah bentuknya tabel. Nah, di halaman selanjutnya 117, kalian boleh mengerjakan sebagai tugasnya, yaitu tinggal melihat gambarnya masing-masing. Di sini ada gambar 1, gambar 2, ya. Lalu ada juga dalam bentuk tulisan, ya, yang kalian pindahkan penyajian datanya ke tabelnya masing-masing. Sudah disediakan di bukunya, ya. Itu tugas pertama kalian. Oke, kita lanjut ke halaman 118. Lanjut halaman 119, yaitu pembelajaran 6. Di mana di sini adalah diceritakan bahwa Chika dan teman-temannya sedang membaca buku ensiklopedia di perpustakaan, ya. Di mana buku ini berisinya tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Ada berbagai gambar tentang pakaian adat, rumah adat, senjata tradisional, dan juga upacara adat. Nah, ini adalah contoh beberapa gambar yang ada di
namanya pakaian adat dan beserta rumah adatnya, ya. Nah, di antara rumah dan pakaian adat yang manakah yang paling kamu sukai, ya? Jadi di sini kalian diperintahkan menyukai, ya. Kalau teacher mungkin menyukai yang ini, ya, rumah adatnya, ya. Kalau tidak salah ini dari Papua, ya, rumah Honai, ya. Jadi ini unik menurut teacher, ya. Oke. Nah, di sini ketika sudah diketahui dari teman-teman Ciket tersebut, diketahui bahwa rumah adat Sulawesi, ya, itu disukainya oleh 6 siswa. Rumah adat Papua disukai 12 siswa. Rumah adat Jawa disukai 4 siswa. Rumah adat Kalimantan disukai 6 siswa. Rumah adat Nangro Aceh Darussalam disukai oleh 8 siswa. Nah, ini adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, dari tabel ini bisa kita masukkan penyajian datanya dalam bentuk diagram batang. Diagram batang ini terdiri dari garis datar, ya, dan garis tegak. Ya, garis datar dan garis tegak. Biasanya di garis tegak ini merupakan untuk menuliskan jumlahnya. Sedangkan yang di garis datar ini merupakan kriterianya, apa yang ada di soal tersebut. Ya, contoh yang tadi ini, ya, contohnya yang ini disajikan data dalam bentuk diagram batang. Jadi di sini jumlahnya kelipatan dari 2, ya, menulisnya, karena di sini terlihat bahwa kelipatan 2 ini untuk mewakili jumlah-jumlah menulis di sini. Nah, setelah dimasukkan, diberilah catatan di sini, ya, diberi catatan mana kriterianya. Misal di sini Sulawesi Utara, oh berarti ini adalah kriteria siswa yang menyukai rumah adat Sulawesi Utara ada sebanyak berapa? Oh, ada 6. Ya, jadi tinggal dipindahkan dari data dari data tabel di sini dipindahkan dalam bentuk diagram batang. Nah, teacher pengen kalian juga mengerjakan salah satu dari halaman 121. Ya, yaitu kalian cukup mengerjakan, buatlah satu diagram batang dari nomor 1 di halaman 121, yaitu nilai ulangan Bona pada bulan pertama. Ya, itu sudah dalam bentuk tabel, kalian rubah ke dalam bentuk diagram batang. Tugasnya ada 2, ya. Tadi teacher memberikan tugas di halaman 117, yaitu kalian menyajikan data dari sebuah gambar ke dalam sebuah tabel. Ya, ingat halaman 117 tugasnya menyajikan data dari sebuah gambar yang ada dipindahkan ke dalam bentuk tabel. Sedangkan di halaman 121 itu lebih meningkat. Jadi di sini sudah ada tabel, maka kalian di sini adalah mengubahnya, membuatnya ke dalam bentuk diagram batang. Oke, sampai sini mudah-mudahan kalian paham, ya, apa yang teacher jelaskan, yaitu tugasnya ada 2. Nah, di sini berkaitan di halaman 122. Nah, ini berkaitan dengan keragaman budaya, maka banyak juga dari tadi sudah kita bahas, ada keragaman budaya itu ada rumah adat, ada pakaian adat, ya, ada senjata tradisional, ya, dan bahasa daerah dan segala macamnya. Nah, maka dari setiap daerah itu pun memiliki makanan khas. Ya, makanan khasnya apa? Contoh pada gambar yang ada di halaman 122. Kita lihat ini gambarnya, wah enak sekali, ya. Ini gambarnya apa? Ya, betul, ini adalah gambar empek-empek. Ya, empek-empek ini dari mana? Makanan khas mana? Siapa yang pernah beli empek-empek? Oke, ini adalah makanan khas dari Palembang, ya. Nah, sedangkan yang ini namanya kalau tidak salah adalah bika Ambon.
Bika Ambon ini merupakan salah satu makanan khas yaitu dari daerah Medan. Sedangkan yang di sebelah paling pojok ini, kalau tidak salah, ini semacam kerak telur ya. Semacam kerak telur ya. Jadi kerak telur ini dari mana? Oke, betul sekali. Ini merupakan dari Betawi ya. Kalau kita ke Jakarta, kalau kalian main ke Kota Tua, itu banyak sekali pedagang-pedagang kerak telur ya. Karena di sana merupakan makanan khas di kota mereka ya. Nah, bagaimana sih sikap kalian dalam menyikapi perbedaan keragaman yang ada di Indonesia, terutama misalnya di kelas kita nih ada siswa yang berasal dari daerah atau berasal dari suku yang berbeda-beda. Mungkin ada yang dari Minangkabau, ada yang dari Sunda, ada yang dari Jawa, ya, ada yang dari Batak, ya. Bagaimana cara menyikapinya? Yaitu dengan cara saling menghargai perbedaan tersebut. Karena itulah keragaman yang ada di Indonesia, ya. Makna dari Bhinneka Tunggal Ika yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya walaupun kita beraneka ragam budaya, ya, tadi bahasanya, makanan khasnya, pakaian tradisional, rumah adat, namun kita ini tetap berada dalam satu kesatuan, yaitu negara kesatuan kita apa? Negara Indonesia. Jadi kita tidak boleh menjadikan perbedaan itu menjadikan sebuah perselisihan. Kita menjadi tidak baik dengan teman, menjadi misalkan terjadi perselisihan, menjadi berantem, tidak boleh. Tapi semuanya harus dihargai, saling menghargai ya. Dengan begitu keragaman tersebut akan menjadi lebih indah ya. Oke. Mungkin itu saja pembelajaran teacher hari ini. Mungkin banyak sekali kekurangan dari teacher. Teacher ucapkan mohon maaf sekali. Mudah-mudahan apa yang teacher jelaskan di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa kerjakan tugasnya, kirim ke Google Classroom masing-masing kelas ya. Dan selamat berpuasa, mudah-mudahan puasanya diberikan kelancaran dan tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Jangan lupa cuci tangan sebelum makan, menjaga jarak ya, menghindari kerumunan dan juga menggunakan masker ketika kalian ingin pergi keluar rumah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.